Foto klasik di atas meja, bawa memori bernostalgia. Walau letih badan bekerja, dalam hati terasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Selamat datang teman-teman di progres renovasi aku ya. Nah, ini progres renovasi aku di hari ke-34 ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini aku liatin aja ke kalian, Pak tukang itu lagi ngaduk-ngadukin semen ya. Pokoknya memang masang keramik itu kan memang butuh kesabaran dan lumayan agak lama gitu ya teman-teman. Semoga lah kalian tuh masih tetap sabar dan selalu setia untuk menunggu video progres renovasi aku. Pokoknya kalian itu kalau misalnya ketinggalan dengan progres renovasi aku, kalian tuh bisa langsung ke playlist ya teman-teman. Nanti di situ aku udah bikinin untuk playlist renovasi dapur gitu. Jadi kalian tuh bisa cek di situ untuk progres renovasi dari part 1 sampai part 34 ini gitu ya. Pokoknya di situ ada tuh komplit semua videonya. Nah, di sini sebelum Pak tukang lanjut buat masang keramik yang di lantai teman-teman. Nah, di sini dia tuh mau lanjut ngeplester dulu. Karena kan kemarin tuh sebenarnya Pak tukang itu salah menghitung teman-teman untuk ketinggian dari keramik gitu ya. Dia itu diukurnya itu kalau ukuran keramik itu 25 kali 50 gitu ya. Padahal sebenarnya dari awal Pak tukang yang nyaranin 25 kali 40. Alhasil ini tuh lumayan agak tinggi gitu ya untuk plesterannya yang kosong gitu. Makanya ini di plester dulu sama Pak tukangnya. Nanti lantainya dirapiin gitu ya, baru deh dipasang untuk keramik lantainya gitu. Oh iya teman-teman, kemarin tuh ada yang nanya pas aku ngevideoin kayak gini tuh, Pak tukang itu tahu nggak sih kalau dia tuh divideoin? Tahu lah ya teman-teman, namanya juga aku naruhnya itu tripod ya. Jadi Pak tukang itu ya tahu gitu. Intinya kalau misalnya Pak tukang itu dia tuh nggak marah sih teman-teman di videoin. Pokoknya aku udah bilang ke dia gitu ya. Palingan aku tuh yang agak dijaga jarak gitu ya untuk letak tripod aku atau handphone aku dari Pak tukang yang kerja gitu ya, takutnya menghalangi beliau gitu. Pokoknya ya gitu aja sih. Dan kalau misalnya masalah Pak tukangnya itu kerja aku videoin, alhamdulillah sih beliau nggak ada masalah. Nggak nyangka banget ya teman-teman, akhirnya gitu ya ini tuh udah hari ke-34. Nggak tahu sih ini bakalan berapa hari ya kelarnya buat masang keramik, karena memang kita kan nggak pernah tahu gitu ya teman-teman bagaimana susahnya gitu ya atau rintangannya masang keramik ini gitu. Kalau kita sebagai tuan rumah berharapnya itu ya pasti cepet lah, semoga beresnya gitu ya. Cuman kan yang kerja kan bukan kita, yang kerjanya kan Pak tukang gitu. Semoga lah bisa secepatnya dan pastinya hasilnya itu rapi, bagus gitu. Setelah nanti beres kamar mandi, lanjut ke laundry room. Setelah itu baru ke meja kompor. Dan kalau misalnya di meja kompor udah beres, berarti ya udah kelar gitu ya. Palingan nanti tuh lanjut kerja Pak tukangnya itu buat ini ya teman-teman, bantu ngebukain dinding pembatas yang di bagian tengah, terus langsung deh masang dinding kiri kanan gitu yang di bagian pembatas antara rumah kayu sama dapur yang baru gitu ya. Jadi nanti itu tuh di dinding gitu teman-teman. Terus juga kalau misalnya nanti masih ada budgetnya, pengen ini sih juga sih minta tolong sama Pak tukangnya buat kerja harian gitu teman-teman, untuk pembuatan teras sedikit di depan pintu masuk yang di bagian L itu, atau di dapur di ruang tamu yang baru lah gitu teman-teman, di bagian L itu pengen banget dibikinin teras ya, 1 lembar atap lah gitu teman-teman, biar ada tempat nyantainya sedikit gitu ya, pengennya gitu ya. Semoga nanti ada rezekinya, karena aku kalau misalnya uangnya belum pasti, aku tuh nggak bisa memastikan sama Pak tukangnya gitu. Cuman kemarin tuh udah nanya-nanya juga kalau seandainya pengen bikin ini tuh kira-kira bahannya kurang apa ya, kata Pak tukang cuman kurang seng aja gitu ya, palingan sengnya juga cuman kurang 2 lembar. Terus juga kalau misalnya untuk tonggaknya kan kayu ada gitu ya, masih banyak. Jadi ya palingan modal kalau untuk bahannya mah nggak banyak ya, palingan cuman upah tukangnya doang. Nah, alhamdulillah tuh teman-teman, kayaknya Pak tukang tuh udah mulai kelar gitu ya buat ngeplester dinding area kamar mandi gitu.
Jadi kalau ini tuh memang Pak Tukang tuh kerjanya sendirian terus ya teman-teman, karena memang dia tuh udah nggak ada yang bantuin ya, jadi ya Pak Tukang itu ngerjainnya benar-benar sendiri. Oke teman-teman, ini untuk ngeplester, alhamdulillah ini tuh udah beres ya teman-teman. Ternyata ngeplester segini tuh aja juga lumayan lama gitu ya waktunya, karena memang kan harus diperhatiin ke ini ya, ke sama datarannya dengan yang di atas gitu ya. Alhamdulillah pokoknya ini udah mulai kelihatan rapi. Nanti bakalan dilanjutin sama Pak Tukang buat masangin keramik yang di lantai kamar mandi. Udah mulailah kelihatan bagus ya teman-teman kamar mandinya. Itu juga yang bolong-bolongan tuh nanti buat keran ya, kerannya di sini satu, terus nanti di bagian area sebelah kiri satu gitu ya teman-teman. Jadi yang ini tuh buat ini teman-teman, penampungan air kalau misalnya kita itu mau ke WC gitu ya. Dan ini yang di belakang Pak Tukang itu keran buat nanti tuh nampung air mandi. Jadi kan aku memang udah bilang ya di video aku yang sebelumnya, kalau aku tuh nggak bakalan beli bak air gitu teman-teman. Kan sekarang itu kan banyak ya model-model bak penampungan air, ada yang bisa dibuka, digeser segala macam. Aku nggak beli karena apa? Karena kan aku itu ada ember yang besar gitu teman-teman di luar itu loh, yang ada tutupnya yang gede. Nah nanti itu aja yang bakalan aku bawa ke sini teman-teman. Jadi buat apa gitu ya beli bak lagi, sedangkan ember itu nanti nggak bakalan kepake gitu kan. Jadi ya pakainya itu aja dulu gitu ya, biar apa, biar bisa lah digeser-geser teman-teman, entah mau dipindahin keluar, mau dicuci juga enak gitu ya. Pokoknya ya seadanya aja lah dulu. Kalau misalnya nanti memang ada rezekinya yang lebih ya belinya yang langsung bagus sekalian gitu. Kalau misalnya enggak ya ember doang atau baskom doang mah juga udah bisa, udah oke lah gitu. Nah di sini tuh pokoknya Pak Tukang udah mulai ya teman-teman buat masang-masangin keramik buat di lantai gitu ya. Ini tuh bener-bener harus jeli kata Pak Tukang, bener-bener harus hati-hati dan juga pastinya harus bener-bener apa ya, bener-bener teliti lah teman-teman biar nggak salah-salah gitu ya dalam pemasangannya. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Nah ini kalian bisa lihat ini udah kepasang ya teman-teman, udah kepasang segitu untuk si keramiknya, karena ternyata itu tuh basah gitu loh teman-teman untuk si lantainya. Jadi tadi tuh bolak-balik sebenarnya dibongkarin sama Pak Tukang keramiknya, karena dia tuh kayak nggak nempel gitu ya, karena memang lantainya itu basah gitu. Ya wajar sih basah teman-teman, karena kadang itu kan airnya ditumpah-tumpahin ke situ gitu ya. Belum lagi kemarin-kemarin itu kayak masang di dinding gitu, otomatis airnya tumpah-tumpah ke situ, jadi agak lembab dan basah. Makanya itu harus bener-bener agak kering dulu gitu ya, baru bisa dipasangin gitu untuk keramik-keramiknya. Jadi ya lumayan butuh effort banget sih kata Pak Tukang ya teman-teman buat masang keramik di lantai itu, karena memang si kamar mandinya atau si WC-nya itu kan udah dipakai gitu, jadi otomatis wajar lah agak basah. Jadi harus agak sabar aja lah si Pak Tukangnya masangnya gitu ya. Alhamdulillah sih Pak Tukang itu orangnya sabar ya teman-teman. That's all I Oke deh teman-teman, singkat cerita ini tuh udah keesokan paginya aja. Alhamdulillah untuk di hari ke-34 segitu dulu ya progresnya teman-teman. Ini aku tuh lagi di pasar ya, ini tuh keesokan harinya lah pokoknya. Aku gabungin aja karena memang mau aku jadiin satu video, ternyata durasi yang renov itu kependekan gitu ya. Dan juga di pasar ini juga durasinya pendek. Jadi udah pendek sama pendek digabungin biar jadi panjang. Nah teman-teman, di sini aku tuh ke pasar barengan sama kakak ipar aku ya. Tapi kami tuh barengannya itu ya makan doang. Nanti tuh habis itu berpisah gitu. Biar apa ya, biar cepet gitu ya teman-teman. Karena kalau saling ngekor-ngekor itu kadang jadinya lama gitu. Nah ini aku sama kakak ipar aku pagi ini tuh mau sarapannya pakai miso teman-teman. Jadi itu namanya miso ya kalau di tempat aku. Nah ini 10.000 teman-teman satu porsi seperti ini. is thinking about you, not doing well. Kadang makan miso di pasar kayak gini tuh ya, atau makan makanan yang lain kayak sate gitu di pasar kayak gini tanpa gangguan anak-anak gitu, itu udah bisa loh teman-teman jadi ajang me time yang bisa merelaksasi pikiran kita gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya pas lagi ke pasar gini, aku tuh sering banget ngajakin kakak ipar aku makan bareng gitu ya, biar enak aja makan sambil ngobrol agak santai gitu. Jadi nanti setelah makan barulah kita itu belanja gitu teman-teman, biar nggak oleng juga, biar nggak pusing juga, dan biar konsentrasi dan juga nggak langsung ngiler-ngiler terus ngeliat makanan gitu ya, karena kan perutnya udah kenyang.
Nah ini jangan lupa dikasih sambal, aku kasih 2 dulu, 2 sendok, tapi ternyata nanti tuh kurang teman-teman, jadi bakalan aku tambahin lagi nanti. We talk on the phone. Ini tuh aku udah coba teman-teman mau dimasukin sound suara asli, tapi ternyata itu kedengeran banget suara orang ngamen yang nyanyi itu loh teman-teman, karena itu orang yang ngamen di pasar yang nyanyi-nyanyi itu pakai speaker yang lumayan gede gitu ya, dan dia tuh datangnya memang pagi teman-teman. Jadi kayak pas lagi mau bikin video sound suara asli itu suara ya speakernya dia ya kedengeran gitu ya, dan itu ya pastilah bakalan kena hak cipta. Jadi untuk jaga-jaga mending di silent. Oke, aku makan dulu ya, teman-teman. Setelah makan, seperti biasa di sini aku bakalan lanjut buat belanja ya. Pokoknya kalau misalnya sampainya di pasar itu ya makan dulu. Tapi kadang kalau misalnya belum terlalu lapar, kadang aku belanja dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya udah belanja beberapa barang gitu ya, terus aku ngerasa lapar, kadang baru aku makan gitu. Kadang nyampe pasar langsung makan. Pokoknya tergantung keadaan perut gimana. Nah ini aku lagi milih-milih cabe teman-teman. Itu tadi sebenarnya pas aku bilang gitu nanya-nanya harga cabe ke bapaknya, katanya itu wah udah masuk video lagi katanya gitu ya. Ayo difoto dulu katanya gitu teman-teman. Tapi kalau orang yang udah biasa mah aku nggak malu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang baru-baru ketemu aku digituin pasti aku agak malu. Tapi kalau orang-orang kampung sini gitu ya itu mah udah biasa ya, mereka juga udah pada tahu kalau aku itu ngonten. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. Ini aku beli cabai di sini tuh 2 macam ya, cabai merah sama cabai hijau nih teman-teman. Cabai hijau itu udah agak mahal juga sih harganya 7.000. Biasanya juga cuman kayak 5.000 gitu, tapi ini harganya 7.000. Tapi ya udahlah aku beli aja seperempat. Untuk si cabai merah itu 8.000 ya teman-teman, dan kalau misalnya mau beli aku bukan 8.000, 7.000 apa 8.000 ya, pokoknya aku belinya tuh 10.000 teman-teman 3 ons gitu ya, 10.000. Aku nggak tahu sih sebenarnya itu 7.000 apa 8.000, lupa deh aku. Nah di sini aku lanjut buat pilih-pilih bawang juga dan nyari harga bawang yang murah aja. Itu kalau kalian salfok teman-teman, itu tuh di bawah hidung aku sebenarnya itu udah berkeringat gitu ya, cuman ternyata kalau di video nggak terlalu kelihatan jelas. Nah di sini aku beli bawangnya itu setengah kilo teman-teman, harganya itu 5.000 ya, jadi aku beli setengah kilo jadinya 10.000 deh. Next di sini aku tuh mau beli cabai rawit, tapi di sini aku nggak pilih ya teman-teman karena bakalan lama gitu ya, jadi aku minta tolong aja sama abangnya buat ngambilin aku cabai rawit itu seperempat. Terus di sini aku juga mau lanjutin buat pilih-pilih singkong atau ubi. Nah ini aku tuh pengen banget nanti tuh entah bikin sambal gitu ya, atau bikin sambal keripik ubi, atau mungkin bakalan bikin tela-tela gitu ya. Ntar deh aku lihat-lihat dulu teman-teman, tergantung mood aja nanti tuh maunya gimana. Nah ini untuk ubi atau singkong ini 1 kilonya itu 4.000. Jadi kalau misalnya di pasar itu harganya segitu ya, tapi kalau misalnya kita belinya agak banyak dan belinya itu ke petaninya langsung, itu harganya itu kalau nggak salah itu 3.000 gitu. Oke, seperti biasa ini aku lagi pilih jengkol teman-teman. Aku tuh tadi lagi nyari-nyari jengkol yang nggak terlalu tua tapi tetap juga nggak ada gitu ya. Dan jengkol ini tuh adalah jengkol langganan aku, dan ternyata dia tuh jual jengkol itu nggak terlalu tua banget, tapi ya memang masih ya memang udah lumayan keras gitu ya. Tapi ya udah aku beli aja karena itu yang lebih agak muda sedikit daripada yang lain. Next di sini aku beli ayam. Setelah sekian lama aku tuh nggak beli ayam, akhirnya sekarang beli ayam lagi. Alhamdulillah harga ayam masih mahal teman-teman. Ini tuh harganya 1 kilonya itu 30.000 teman-teman, dan kalau beli separuhan kayak gitu bagian dadanya itu 17.000. Jadi aku beli separuhan bagian dadanya aja ya. Ya lumayan lah buat sekali masak, itu harganya 17.000. Dan di sini aku lanjut buat beli ikan teri teman-teman. Di sini aku beli ikan terinya itu dengan harga 15.000. Itu 1 onnya 10.000 ya untuk ikan terinya. Dan di sini juga aku tuh beli jengkol, beli pete. Walaupun tadi udah beli jengkol, tapi tetap ya petenya juga aku beli karena kebetulan ini lagi murah teman-teman, petenya 10.000 seperempat. Kalau biasanya itu mah si pete itu bisa di harga 15.000 bahkan sampai 20.000 gitu ya seperempatnya gitu. Tapi tadi pas aku nanya cuma 10.000, jadi ya udah aku beli aja lah teman-teman. Ya lumayan lah buat campur-campuran gitu ya. Di sini juga nggak lupa aku tuh beli tempe sama tahu. Tempenya 5.000, tahunya juga 5.000. Tempenya itu 5.000 tuh dapat 2 kayak gini ya teman-teman, ya lumayan lah agak panjang gitu.
Seperti biasa nggak lupa juga aku tuh beli sate buat anak-anak pastinya ya. Ini aku belinya 2 bungkus, ketupatnya 2, dagingnya 2 bungkus. Berarti kalau misalnya ketupatnya 2, dagingnya 2, berarti satu bungkus yang 4.000. Jadinya kan aku beli 2 bungkus ya buat situin. Mereka tuh udah nggak mau kongsian, jadinya beli sate 8.000. Aku juga ada beli lontong buat Pak suami, tuh habisnya juga 10.000 sama gorengannya sekalian. Dan aku tuh beli pecel ya buat aku sendiri, harganya itu 10.000, malahan jajan aku yang banyak ya. Nah, di sini aku juga mampir buat beli sabun, buat beli minyak juga ya, karena kebetulan sabun cuci aku yang cair itu udah habis, jadi aku beli. Dan yang terakhir di sini aku beli martabak. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.